Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menganugerahkan kepada kita nikmat yang tak terhitung. Sholawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita, Nabi Muhammad SAW, yang telah mengajarkan arti bakti, cinta, dan kasih sayang kepada kedua orang tua. Sahabat, pernahkah kita berhenti sejenak dan merenung? Siapakah sosok yang paling sering menyebut nama kita dalam doa? Siapakah yang memohon keselamatan dan kebahagiaan untuk kita, bahkan ketika kita lupa mendoakan diri sendiri? Dialah orang tua kita, terutama ibu. Doa orang tua, pintu langit yang terbuka. Rasulullah SAW bersabda, 3 doa yang mustajab tanpa keraguan di dalamnya: doa orang tua, doa orang yang dizolimi, dan doa musafir. Hadis riwayat Tirmidzi. Lihatlah betapa agungnya doa seorang ayah dan ibu. Ketika seorang ibu menengadahkan tangannya di malam hari, ketika seorang ayah menundukkan kepala setelah sholat, di sana ada getaran hati yang menembus langit. Doa mereka bukan sekedar kata-kata. Ia lahir dari cinta yang tulus, dari pengorbanan yang tidak pernah menuntut balasan. Dan doa itulah yang menjadi penopang langkah kita hingga hari ini. Berapa banyak dari kita yang berhasil bukan karena kepintaran semata, tetapi karena doa yang keluar dari bibir seorang ibu yang letih namun tetap tersenyum. Ada kisah di mana tentang doa ibu tembus ke langit. Mari kita dengarkan kisah yang menggetarkan hati. Seorang pemuda bernama Uwais Al-Qarni dikenal dalam sejarah Islam sebagai pemuda yang sangat berbakti kepada ibunya. Ia tidak pernah sempat bertemu Nabi Muhammad SAW, namun Rasulullah menyebut namanya kepada para sahabat dan berkata, ada seorang dari Yaman bernama Uwais Al-Qarni yang berbakti kepada ibunya. Jika kalian bertemu dengannya, mintalah ia berdoa untuk kalian. Subhanallah, betapa tinggi derajat seseorang di sisi Allah hanya karena doanya ibu yang diridhoi. Atau kisah lain, seorang ulama besar, Imam Al-Bukhari, beliau menjadi hafiz hadis karena doa ibunya yang setiap malam bangun berdoa untuk anaknya. Ibu Imam Al-Bukhari bahkan tidak pernah berhenti berdoa saat anaknya kehilangan penglihatan di masa kecil. Dan Allah mengabulkannya. Penglihatannya kembali. Doa ibu bukan hanya menyembuhkan, tetapi juga membukakan pintu-pintu keberkahan yang tidak bisa dijelaskan dengan logika duniawi. Menghargai dan membalas doa itu. Sahabat, apakah kita sudah menjadi anak yang layak bagi doa-doa itu? Berapa kali kita menjawab panggilan ibu dengan nada tinggi? Berapa kali kita sibuk dengan gawai tetapi lupa menatap wajahnya? Berapa kali kita merasa terganggu ketika ia bercerita berulang kali? Padahal di balik suaranya yang mulai bergetar, ada kerinduan, ada cinta, dan ada doa yang tak pernah henti. Allah berfirman dalam surah Al-Isra ayat 23-24. Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya, dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kasih sayang, dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, kasihilah mereka sebagaimana mereka telah mendidikku waktu kecil. Ayat ini bukan hanya perintah untuk berbakti, tapi juga pengingat bahwa kasih sayang mereka adalah jalan menuju rahmat Allah. Maka, jika ingin hidup lapang, rezeki berkah, dan hati tenang, carilah ridho orang tua, karena ridho mereka adalah cerminan ridho Allah. Saat orang tua telah tiada, ada masa di mana kita tak lagi bisa mencium tangan mereka. Tak lagi ada suara lembut yang memanggil nama kita. Yang tersisa hanyalah kenangan dan doa yang kita panjatkan untuk mereka. Namun ketahuilah, meski mereka telah tiada, amal bakti anak yang soleh masih sampai kepada mereka. Rasulullah SAW bersabda, apabila seseorang meninggal dunia, maka terputuslah amalnya kecuali 3, sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak yang soleh yang mendoakannya. Hadis riwayat Muslim. Jadi, tugas kita belum selesai. Kita masih bisa mengirim doa setiap hari, membaca Al-Fatihah, bersedekah atas nama mereka, dan meneruskan kebaikan yang dulu mereka ajalkan. Sahabat, di dunia yang semakin sibuk ini,
Jangan biarkan jarak dan waktu memisahkan kita dari doa orang tua. Teleponlah mereka, peluklah mereka bila masih ada kesempatan. Dan jika sudah tiada, doakan mereka di setiap sujud terakhir. Karena sejatinya, setiap langkah kita hari ini adalah buah dari doa yang mereka panjatkan semalaman. Setiap keberhasilan kita adalah hasil air mata seorang ibu yang bersujud dengan ikhlas. Maka, jagalah doa itu. Jangan sia-siakan. Sebab ketika dunia berpaling, doa orang tua, terutama ibu, tetap menjadi pelindung yang tak tergantikan. Di mana, pernahkah engkau menatap wajah ibumu dengan sungguh-sungguh? Garis-garis di wajahnya bukan sekedar tanda usia, tapi catatan panjang perjuangan, luka, lelah, cinta dan pengorbanan yang tidak pernah dihitung. Setiap kerut di wajah itu adalah bukti doa yang telah dikabulkan. Doa untukmu, agar kau tumbuh sehat, agar kau sukses, agar kau bahagia, meski ia sendiri mungkin sedang menahan sakit. Coba tanyakan pada hatimu hari ini, kapan terakhir kali kau mendoakan ibumu dengan sungguh-sungguh? Bukan sekedar ucapan semoga sehat, tapi doa penuh rasa syukur dan cinta. Pernahkah engkau menangis saat menyebut namanya dalam doa? Pernahkah engkau merasa rindu dengar suaranya yang dulu membangunkanmu untuk sholat subuh? Kita sering meminta kepada Allah, "Ya Allah, mudahkan urusanku. Ya Allah, kabulkan cita-citaku." Namun kita lupa, ada doa yang lebih kuat dari itu semua. Doa orang tua yang mungkin tak kita dengar, tapi mengguncang langit. Ada beberapa kisah yang mungkin akan mengetuk hati kita. Ada seorang pemuda yang sangat sibuk bekerja di kota besar. Ia jarang pulang. Ia pikir dengan banyak uang, ia bisa membahagiakan ibunya. Suatu hari ibunya sakit keras. Pemuda itu bergegas pulang, namun tak sempat bertemu. Ibunya telah berpulang lebih dahulu. Di sisi ranjang hanya ada sebuah kertas kecil bertuliskan, "Nak, ibu tak butuh harta. Ibu hanya ingin melihatmu sujud dengan tenang dan tersenyum saat memanggil nama ibu. Dalam doamu." Pemuda itu menangis sejadi-jadinya. Ia baru sadar doa ibunya adalah benteng hidupnya selama ini. Kini ia hanya bisa membalas dengan doa dan amal soleh. Sahabat, mari kita ubah rasa haru menjadi tindakan. Berbaktilah selagi mereka masih hidup. Kirimkan doa setiap hari, bahkan hanya dengan satu kalimat. "Ya Allah, ampunilah dosa kedua orang tuaku. Sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangiku sejak kecil." Setiap kali engkau menyebut doa itu, Allah mencatatnya sebagai amal bakti yang tidak akan terputus. Dan bagi engkau yang orang tuanya telah tiada, ketahuilah, doa dan amal solehmu masih bisa menerangi kubur mereka. Sedekahkan atas nama mereka, ajarkan ilmu yang mereka ajarkan, teruskan kebaikan yang mereka mulai, karena cinta seorang ibu tidak mati, ia hanya berpindah tempat. Mari kita doa bersama. Di sisa waktu ini kita tundukkan kepala, heningkan hati. Mari berdoa untuk kedua orang tua kita, terutama ibu. Allahumma khilli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Ya Allah, ampunilah aku dan kedua orang tuaku. Sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangiku ketika kecil. Ya Allah, bagi yang ibunya masih hidup, berilah kesehatan, umur yang penuh berkah dan hati yang selalu dalam cahaya iman. Bagi yang ibunya telah tiada, lapangkanlah kuburnya, terangi dengan cahaya kasih-Mu, dan jadikan anak-anaknya penerus doa yang tak terputus. Sahabat, hidup ini terlalu singkat untuk menunda bakti. Pulanglah, ucapkan terima kasih pada ibumu. Tatap matanya dan katakan, "Ibu, terima kasih atas semua doa dan pengorbananmu. Aku mencintaimu karena Allah." Itulah sebaik-baik kalimat setelah kalimat tauhid. Sahabat, doa orang tua adalah sinar yang menerangi langkah kita. Jangan biarkan sinar itu padam karena kelalaian kita. Di saat itu, pernahkah engkau berpikir, mengapa hidupmu selalu diterasa diselamatkan di detik terakhir? Mengapa ketika kau hampir putus asa, tiba-tiba ada jalan keluar? Mengapa ketika dunia menutup pintu, masih ada pintu lain yang terbuka? Itu bukan kebetulan. Itu adalah doa ibumu yang bekerja diam-diam di balik takdir. Mungkin kau tidak sadar, saat kau terlelap dengan kelelahan dunia, ibumu masih terjaga, duduk di tepi ranjang, menatap wajahmu, berbisik pelan, "Ya Allah, lindungilah anakku, bahagiakan dia,
meski aku tak ikut di dalam kebahagiaannya. Subhanallah, sebuah doa yang tidak pernah menuntut pamrih, hanya keikhlasan yang tidak berujung. Ada beberapa kisah di mana ketika ibu terluka oleh anak yang ia sayangi. Tapi ada pula kisah lain, kisah tentang seorang ibu yang hatinya terluka oleh kata-kata anaknya. "Ibu, jangan ikut campur urusanku. Ibu tidak tahu apa-apa." Kata-kata itu menancap lebih dalam daripada sembilu. Malam itu, ibu menangis dalam sujudnya. Ia tidak membalas dengan amarah, tidak pula dengan keluhan. Ia hanya berdoa, "Ya Allah, ampuni anakku, ia belum mengerti." Namun tahukah engkau, setiap air mata ibu yang jatuh karena ucapan kasar anaknya adalah sesuatu yang dicatat langit, dan Allah tidak akan menyepelekan air mata itu. Rasulullah SAW bersabda, "Ridho Allah tergantung pada ridho orang tua, dan murka Allah." Bayangkan, jika seorang ibu saja kecewa, bagaimana mungkin doa kita bisa menembus langit? Sungguh, meraih doa ibu lebih mulia daripada ribuan doa yang kita panjatkan sendiri. Kisah nyata, ibu yang tak pernah menyerah. Seorang ibu tua tinggal di kampung. Anaknya merantau jauh di kota. Setiap hari, ibu itu menatap jalan di depan rumah, berharap suatu hari anaknya pulang. Tetapi anaknya jarang menghubungi. Ia merasa sibuk. Namun, di setiap sujud, sang ibu tak pernah lupa menyebut namanya. Doa itu mengiringi langkah sang anak kemanapun ia pergi. Tahun berganti, anak itu menghadapi ujian besar. Usaha gagal, teman menjauh, dan hati hancur. Di saat semua orang meninggalkannya, ia mendengar azan dari kejauhan. Dan entah mengapa, bayangan wajah ibunya muncul dalam ingatan. Ia menangis, bersujud, dan berkata, "Ya Allah, ampuni aku. Aku telah jauh dari ibu, jauh dari doa yang dulu menjagaku." Beberapa hari kemudian, ia memutuskan pulang. Begitu sampai di rumah, ibunya menyambut dengan senyum dan air mata. "Nak, ibu tahu kau akan pulang. Ibu tidak pernah berhenti berdoa untukmu." Subhanallah, betapa kuatnya doa seorang ibu yang bahkan mampu menarik kembali anaknya dari gelapnya kesesatan menuju cahaya ketaatan. Cinta yang tak pernah padam. Sahabat, dunia ini terlalu sempit tanpa doa orang tua. Ketika doa mereka hadir, hidup terasa luas dan lapang. Tapi ketika doa itu pergi, kita kehilangan arah. Maka jagalah mereka, sebagaimana mereka menjagamu dahulu. Jangan biarkan waktu berlalu tanpa bakti. Jangan menunggu kubur untuk menyesal. Pulanglah, tatap wajah ibumu. Mintalah maaf jika pernah menyakitinya, dan mintalah ia mendoakanmu. Karena setiap amin dari bibirnya bisa mengubah seluruh jalan hidupmu. Ya Allah, Engkau telah menitipkan kepada kami dua insan yang luar biasa, ayah dan ibu. Ampunilah dosa mereka. Lapangkan jalan mereka menuju surga. Jadikan kami anak-anak yang selalu mendoakan mereka dalam setiap sujud kami. Jadikan kami penerus kebaikan yang mereka wariskan. Dan bagi setiap ibu di dunia ini, berilah mereka kekuatan untuk terus tersenyum meski lelah. Karena di balik senyum mereka lah Engkau titipkan rahmat dan kasih-Mu yang paling murni. Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Wahai Tuhanku, kasihilah mereka sebagaimana mereka telah mendidikku sejak kecil. Terima kasih Ibu, untuk setiap doa yang tak pernah putus, untuk setiap air mata yang tak pernah terlihat, untuk cinta yang tidak meminta balasan.
Engkau adalah alasan kami kuat, dan doa-doamulah yang menuntun kami menuju ridha Allah. Pernahkah kamu berpikir, mengapa dalam setiap kesulitan masih saja ada jalan keluar? Mengapa dalam setiap kegagalan selalu ada kekuatan untuk mencoba lagi? Karena ada seseorang yang masih terus berdoa untukmu tanpa henti, tanpa lelah. Ketika engkau terjatuh, ada doa ibu yang menopangmu. Ketika engkau bingung, ada doa ayah yang membimbing arahmu. Dan ketika dunia terasa gelap, doa mereka menjadi pelita. Bahkan jika engkau tak pernah tahu, di setiap sholat malam ada nama yang mereka sebut, namamu. Itulah cinta sejati, cinta yang tidak butuh imbalan, cinta yang tak padam meski jasad telah tiada. Maka tanyakan pada hatimu malam ini, sudahkah engkau membuat orang tuamu tersenyum hari ini? Sudahkah engkau memeluk mereka dan berterima kasih atas segalanya? Atau justru engkau sibuk mengejar dunia hingga lupa pada wajah yang dulu penuh doa untukmu? Dunia ini fana, sahabat. Tidak selamanya pintu rumah itu akan terbuka untukmu. Akan datang hari di mana panggilan "Nak" tak terdengar lagi. Dan pada hari itu, engkau akan benar-benar mengerti betapa berharganya waktu yang telah berlalu. Karena setelah mereka pergi, hanya doa dan amal baikmu yang bisa menyusul mereka ke alam sana. Hanya sujudmu, hanya istighfarmu, hanya bacaan Al-Fatihah yang bisa menjadi pelita bagi mereka di alam barzah. Ya Allah, Engkau yang Maha Penyayang. Hari ini, kami datang dengan hati yang penuh haru. Kami sadar, kami tak akan pernah bisa membalas kasih sayang orang tua kami. Maka ampunilah dosa mereka, ya Rabb. Ya Allah, berilah mereka kesehatan, umur yang penuh berkah, dan hati yang selalu dalam cahaya iman. Jika mereka telah Engkau panggil, lapangkanlah kuburnya. Terangi dengan cahaya kasih-Mu dan jadikan setiap amal kebaikan kami sebagai pahala yang mengalir kepada mereka. Ya Allah, jadikan kami anak-anak yang berbakti, yang menjaga nama baik orang tua kami di dunia dan menjadi sebab mereka tersenyum di akhirat kelak. Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Wahai Tuhanku, kasihilah mereka sebagaimana mereka telah mendidikku sejak kecil. Sahabat, jika masih ada ibu dan ayah di rumahmu, peluklah mereka hari ini. Cium tangan mereka sebelum kau tidur malam ini. Dan jika mereka telah tiada, kirimkan doa terbaikmu, karena doa itu akan sampai menembus jarak antara dunia dan akhirat. Jangan menunggu waktu untuk berbakti, karena waktu tidak menunggu kita. Ingatlah, doa orang tua adalah benteng terkuat dalam hidupmu. Dan doa ibu adalah cahaya yang tak pernah padam, bahkan ketika seluruh dunia menjadi gelap. Terima kasih ibu, terima kasih ayah, karena setiap langkah kami hari ini berdiri di atas doa kalian. Kami mungkin belum menjadi yang terbaik, tapi kami akan terus berusaha menjadi anak yang kalian doakan setiap malam. Semoga Allah mempertemukan kami kembali di surganya yang abadi. Di sana, tak ada lagi air mata, tak ada lagi perpisahan, hanya tawa bahagia dalam ridho Allah. Ridho Allah tergantung pada ridho orang tua.